Pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat, insya Allah, dalam keadaan tetap istiqomah dalam menuntut ilmu dengan mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Semoga Allah SWT menetapkan pahalanya kepada kita semua sebagai bentuk tanda bahwa kita orang-orang yang benar-benar beriman dan yakin kepada Allah SWT, sehingga Allah ganjarkan kepada kita sesuai dengan yang kita usahakan. Amin ya rabbal alamin. Salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, untuk mengawali kajian kita, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu kajian atau kita sama-sama nanti belajar tahsin sama Ustadz Khalis ya, tentang tahsin, tentunya rumus tahsin ya, yang akan dilanjutkan mungkin dari yang sebelumnya ya, kepada beliau Ustadz Khalis. Masih ada waktu 40 menitan dan kurang lebih sampai menjelang sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah, Bapak Ibu semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Allah taala memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat iman dan Islam kita, nikmat sehat kita, nikmat bisa menikmati hidangan yang lezat ya, ini Masya Allah. Maka ketika kita itu betul-betul pandai bersyukur, insya Allah muncul rasa qanaah. Qanaah itu mau menerima apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi kita. Nah, kalau orang qanaah, maka insya Allah hidupnya akan bahagia ya. Orang qanaah itu hidupnya akan bahagia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada uswah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga diberikan Allah Subhanahu wa taala istiqomah menjalankan sunnah, istiqomah bersolawat, agar kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita buka majelis tahsin kita dengan menirukan bacaan Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Monggo kita mulai, saya dulu nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, dengan senyum meringis. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo. Katanya yang betul du apa du? Du ya, pakai alhamdu, tahan, sidah. Alhamdu, yang salah du. Alhamdu itu kurang tepat Pak ya. Nah, maka di sini sambil pelan-pelan kita mengulang Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Monggo. Maliki yaumiddin. Monggo. Maliki yaumiddin.
Yang kurang tepat yaum. Yaum, betul. Yaum salah. Yaum. Yaum, ya. Konyol. Yaum. Nah, ini. Lanjut ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Saya ulangi. Ihdinas shiratal mustaqim. Monggo. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Monggo. Jadi kesalahan membaca so yang pertama adalah monyok, sui itu salah. Kesalahan so yang kedua adalah mirip sin, si gitu ya, si ya, jadi tidak boleh. Kesalahan membaca so yang ketiga adalah tidak mengangkat pangkal lidah, si ya, tidak mengangkat pangkal lidah sehingga mirip sin ya. Yang betul adalah ujung lidahnya tetap nempel di bawah, mirip sa, si, tapi pangkal lidahnya ngangkat. Soi. Nah ini soi, bukan sui, bukan, tapi soi. Juga bukan si, salah ya. Lihat ada 3 suara ya, ibu-ibu dengarkan baik-baik. Yang pertama sui, salah. Yang kedua si, salah. Yang ketiga adalah soi, ya ini yang betul ya, soi ya. Artinya mengucapkan sot ini kalau belum terbiasa memang agak susah, sehingga harus membiasakan mulutnya mengangkat pangkal lidah. Nah, pangkal lidahnya bagian belakang panjenengan ngangkat. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Monggo. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo. Bismillah, kita lanjutkan kitabnya selama 30 menit ke depan. Ini 18 lebih 11. Yang pertama, rumus yang pertama masih ingat namanya rumus huruf. Ya, rumus huruf. Rumus huruf itu terdiri dari makrot dan sifat. Maka H sama dengan MH plus SH. Maka huruf itu memiliki makhorijul huruf dan sifatul huruf. Nah, ini dulu pernah saya ingatkan di halaman awal. Nah, saya ringkas, pada intinya apa? Kalau pengen benerkan huruf, yang pertama Bapak Ibu itu harus banyak praktek. Praktek yang pertama adalah yang paling penting Anda hafal senam huruf. Saya ulangi, tidak hanya membaca ya, tapi hafal. Kalau hafal itu enak, tahu urutannya dari awal sampai akhir. Ya, yang pertama asmaul huruf, yang kedua kotak fathah kasroh domah, yang ketiga kotak tanwin, kotak sukun dan kotak tasdid. Ya, dari kanan ke kiri. Ya, ya, monggo saya ajak hafalan dulu. Yang pertama mungkin yang apa paling mudah dulu ya. Coba huruf yang saya acak ini ya, lam, monggo. Paling kanan nama huruf lam. Lalilu. Domah tanwin ditarik, lan lin lun, monggo. Lan lin lun. Domah sukun, al il ul, monggo. Al il ul. Alla illi ullu. Domah tasdid, monggo. Alla illi ullu. Ullu. Saya tanya waktu dulu saya ajarkan pertama, sampai rumah sampai sekarang dipraktekkan boten?
Praktekkan boten Bu? Tapi masih ingat caranya ini ya? Ya. Lupa ya Pak ya? Ya. Saya sering kasih PR. Bapak Ibu, anak-anak, murid-murid saya di pondok pesantren, sebelum ngaji, Anda senam huruf dulu biar terbiasa. Ya, biar terbiasa. Ya. Contoh-contoh. Misalnya kita tadi praktek alla illi ullu. Monggo. Alla illi ullu. Kita praktekkan in kullu nafsin lamma. Monggo. In kullu nafsin lamma. Monggo. Jadi apa yang kita praktekkan dalam senam huruf dipraktekkan juga di dalam Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini inti dari rumus yang pertama ya, rumus huruf atau bagaimana kita bisa senam huruf kemudian mempraktekannya pada ayat. Barangkali ada pertanyaan sebelum saya coba contohkan senam huruf lagi. Jadi kalau pengen bagus hurufnya ya sering-sering latihan senam huruf, kemudian dipraktekkan pada ayat-ayat Al-Quran. Yuk senam lagi, satu lagi. Sebelum masuk materi yang kedua ya. Sin, sa si su, san sin sun. Pas sukun domah ditarik. As is us. Monggo. Asa isi usu. Monggo. Yang domah tasdid maju mundur. Usu. Mundur maju. Usu. Nah, ini jadi apa? Melatih mulutnya agar terbiasa. Contoh surat Al-Insyirah. Wa inna ma'al usri yusra. Monggo. Jadi yang pertama ada yang betul, yang kedua salah gitu. Jadi ada yang seperti itu Pak kasusnya. Padahal tadi kita sudah latihan as, is, us. Ya. Mohon maaf bagi yang bukunya baru kan halaman 10-11, yang buku lama halaman 10-11 itu. Halaman berapa Pak? 10-11 ya. Nah, yang halaman selanjutnya kan ada latihan ayat-ayat yang saya garis bawahi. Nah, itu untuk Anda melatih. Habis 6 huruf dilatih. Dilatih apa? Ayat-ayatnya agar tidak salah ketika mengucapkan huruf. Nah, ini inti dari rumus yang pertama. Monggo ada yang ditanyakan tentang masalah huruf? Ibu-ibu paham caranya memperbaiki huruf? Ya ini kita ngajinya bengkel ngaji ya, servis tanpa teori. Ya kalau nyari teori di buku tajwid banyak, tapi di sini saya pengen langsung praktek mawon karena saya lihat jamaah kita kan banyak orang tua begitu gitu. Jadi kalau nanti tak kasih nama-nama teori, panjenengan takutnya bingung gitu. Nama-nama sifat, hamas, sidar, rokhwah, tawasud, istilah, istifal itu kinten-kinten pripun Pak? Bingung mboten Pak? Yang penting kan apa? Praktek, ya kan? Ya, tapi kalau mau belajar nama-namanya bagus, belajar istilah-istilahnya bagus, gitu ya. Kita lanjutkan untuk materi malam ini. Pokoknya setiap bulan sekali saya datang, panjenengan tak ulangi dari awal sedikit-sedikit biar tidak lupa, karena ketemunya sebulan sekali. Mohon maaf Pak Apunten yang belum dapat bukunya, monggo bisa ditanyakan di FKM, nanti kita carikan insya Allah ya. Jadi kita usahakan. Yang penting jamaah kalau pas pekan keempat ngaji tahsin ya bukunya ada gitu ya. Lanjut ke rumus panjang pendek. Di rumus panjang pendek itu rumus yang kedua ya.
Rumus kedua bengkel ngaji adalah rumus panjang pendek. Rumus panjang pendek itu halaman pinten, Bu? Ada yang bawa bukunya mungkin? Ya, halaman berapa? Rumus panjang pendek? Ya. Halaman 14. Halaman 14 yang buku baru halaman 13. Halaman 14. Nah, perhatikan baik-baik karena nggak ada papan tulis, mohon perhatikan. Panjang pendek itu kalau di sini saya bagi menjadi dua letak sesuai letaknya, ya. Yang pertama awal atau tengah, yang kedua akhir atau wakof. Saya ulangi, awal atau tengah ayat, ya. Yang kedua akhir atau wakof. Misal contoh, amma yatasa'a. Ini awal, ya, pembagian di awal. Kemudian yang di akhir lun. Nah ini kita menjadi apa? Kita garis menjadi yang akhir. Ya, masing-masing punya ciri-ciri, Pak. Yang letaknya di awal itu punya ciri-ciri yang saya berikan nanti. Kemudian yang di akhir juga punya ciri-ciri, sehingga panjenengan bisa menghafal panjang sekian, panjang sekian. Ciri-ciri yang pertama, yang di awal atau tengah. Ciri-ciri yang pertama adalah sesuai rumusnya 5 atau 6 harokat dibedakan 2 harokat dibedakan yang pendek. Masing-masing ini tolong dikasih ciri-ciri. Di sini ada kotak kosong, Anda harusnya menulis. Menulis apa? Ciri-cirinya. Ya. Ciri-ciri yang pertama 5 atau 6 harokat, atau kebanyakan dibaca 5 harokat. Awal atau tengah, ya. 5 atau 6 harokat ciri-cirinya bagaimana? Ada layar di atas huruf, ada layar di atas huruf. Nah, kalau di Quran Utsmani, ya, di sini ada Quran Utsmani, ya, standar Kemenak, standar Kemenak, ya. Ini ada layar tebal, layar tipis. Ini saya sampaikan sedikit ciri-ciri. Kalau layar tebal tidak boleh dibaca 2 harokat, tetapi kalau layar tipis boleh dibaca 2 harokat. Nah, panjang pendek atau Quran yang kita baca riwayat Hafs dibagi jadi 2 jalur. Yang pertama Thayyibatun Nasr, yang kedua Satibiyah. Jadi kalau tanya bengkel ngaji kemana jalurnya? Satibiyah. Satibiyah itu yang panjang-panjang. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini Satibiyah. Kalau jalur Thayyibah, Qul ya ayyuhal kafirun. Boleh membaca mad jaiz 2 harokat. Tapi kalau 2 harokat semuanya. Maka biar gak bingung, ya, kebanyakan kalau belajar awal-awal di Indonesia itu pakai jalur Satibiyah. Karena layarnya disamakan semuanya. Saya tak balik ini biar gak lupa. Jalur Satibiyah itu panjang-panjang. Itu sering dipakai di Indonesia. Ciri-cirinya itu layarnya semuanya dibaca sama, antara 5 atau 6 harokat, ya. Tapi kalau jalur Thayyibah dibagi jadi 2. Kalau layar tebal itu 5 harokat, layar tipis 2 harokat. Ini di Quran standar Kemenak. Tapi kalau di Quran Timur Tengah ini, itu layarnya semuanya sama. Ya, makanya kalau awal-awal, kalau panjenengan sudah terbiasa pakai Quran Timur Tengah, Anda standar Rasul Utsmani yang Timur Tengah, Anda akan terbiasa membaca ini lebih mudah yang Kemenak. Tapi kalau yang standar Kemenak ini Mushaf Utsmani, tapi standar Kemenak, Anda terbiasa baca yang ini, kemudian baca yang Timur Tengah ini, Anda mungkin pertama-tama agak kok beda ya, begitu. Ada bedanya di tanda-tanda harokatnya atau sukunnya. Kan kalau yang ini dengung, sukunnya nggak dikasih, min qabalik. Kalau ini nggak ada sukun nunnya, tapi kalau yang ini min qabalik, yang ini ada sukunnya.
Jadi kalau dengung di Quran ini nggak ada sukun. Tapi kalau di apa? Yang kemenang ada sukun, semuanya sukun sama, semuanya ada. Gitu ya. Maka saya mau ngasih hadiah sebenarnya 2 Quran ini. Ya, pilih salah satu boleh ya. Bagi yang kemarin Ramadan khatamnya lebih dari sekali gitu ya. Ada 2 kali monggo ya. Nanti diambil ya. Ya ini silakan dipilih. Mushafnya ini ada 2 ya. Semoga nanti ibu-ibu boleh atau bapak boleh. Karena ini kan pertemuan pertama setelah Ramadan ya. Pertemuan pertama setelah Ramadan. Baik, kita masuk ciri-ciri ya. Ciri-ciri 5 harokat tadi gimana Bapak Ibu? Ada layar di atasnya, ada layar di atasnya. Ciri-ciri 2 harokat ada 3 ya. Awas, dihafalkan. Ciri-ciri 2 harokat yang di awal atau tengah ada 3. Yang pertama, harusnya kalau ada papan tulis saya tulis. Ayo, kalau nggak ada didengarkan dulu ya. 2 harokat yang pertama adalah ada alif, ya, sukun, wawu sukun. Ini panjang asli atau mat asli. Alif, ya sukun dan wawu sukun. Misal dha, di, du, 2 harokat semuanya. Paham? Ciri-ciri yang kedua, ada alif di atas huruf. Ada alif di atas huruf. Alif tok di atas huruf itu ada. Dan ini dibaca 2 harokat. Ciri-ciri yang ketiga, ada hak domah yang dibalik. Hak domah, domahnya dibalik. Ini ada di Mushaf Utsmani Kemenak. Kalau yang Mushaf Timur Tengah, domahnya di atas, bawah wawu kecil. Saya tak ulangi. Domah yang dibaca 2 harokat, ya, yang hak domah, hak domir atau hak domah yang dibaca 2 harokat, atau mungkin kalau mau nyari tajwidnya namanya matsilah qasirah yang dibaca 2 harokat. Itu ciri-cirinya kalau di Quran Indonesia itu domanya dibalik. Pernah lihat ya, domah dibalik ya. Nah, jadi kayak angka 6 gitu. Nah, ini dibaca berapa? 2 harokat. Kemudian kalau yang bukan terjemah, maaf, Mushaf Timur Tengah ini itu domahnya di atas, bawah wawu kecil. Dibaca 2 harokat. Ya kalau dikasih layar semuanya 5 harokat begitu ya. Paham di sini? Ini ciri-cirinya yang 2 harokat ada 3. Awas, alif di atas huruf, alif, ya, wawu sukun, ada hak domah dibalik, atau yang timur tengah, domah di atas, bawah wawu kecil. Pripun Pak? Gambian. Ya, kita praktekkan. Coba praktekkan. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Dinya 2 harokat, monggo. Aro'ai Idza jaa nasrullahi wal fath. Janya 5 harokat, monggo. Idza jaa. Yang ini hafal ini. Inna a'tainakal kautsar. Yuk, nanya panjang. Yang hunya 2 harokat. Faja'alahu ghutaan ahwa. Monggo. Jadi hunya tadi dibaca 2 harokat. Kalau di Quran ini hunya domah dibalik. Kalau di Quran ini tadi faja'alahu, hunya apa? Di atas domah, bawah wawu kecil. Paham di sini, Pak? Maka saya tanya, jenengan kebanyakan pakai Quran yang mana? Kalau jenengan Qurannya kok melihat huruf domah yang dibalik, kok jenengan kok baca Quran kok ada nun kecil, itu biasanya panjenengan pakai Mushaf Utsmani standar Depak. Yang ini ya rata-rata ya. Ya. Atau yang sudah terbiasa pakai yang Timur Tengah. Masya Allah.
Ya terbiasa. Kalau yang terbiasa boleh lah. Jadi ini dipakai ya. Kalau yang belum punya, paling tidak di rumah itu ada 2 mushaf. Mushaf yang tepak sama mushaf yang Timur Tengah ya. Sama-sama halamannya Rasul Usmani biar bisa membedakan ya. Baik, ini ciri-ciri panjang pendek di awal atau tengah ya. Ciri-ciri panjang pendek di akhir atau wakaf. Nah, ini Bapak-bapak tolong hafalkan cirinya ibu-ibu ya. Panjang di akhir atau wakaf itu Anda harus bisa membedakan 2 sampai 6 harokat, membedakan dengan 2 harokat, membedakan dengan yang pendek. Jadi orang ngaji itu kan panjang pendek, tahu panjang sekian, tahu panjang sekian, tahu yang pendek ya. Yang panjang 2 sampai 6 harokat, ciri-cirinya PAM, panjang akhir mati. Saya tidak menyebut mat arid lisukun atau matlin, itu nanti dulu. Sebenarnya jenengan tahu panjang akhir mati. Kalau ada panjang letaknya di akhir, ada huruf yang dimatikan, maka silakan dibaca lebih dari 2 ya. Misalnya Malikin Nas, monggo panjang, monggo Malikin Nas. Nanya panjang enggak? Panjang. Ada huruf yang dimatikan? Ada, yaitu huruf sin. Maka panjang akhir mati dibaca lebih dari 2. Ustadz boleh baca 2? Boleh, tapi 2 terus. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Sudah, istirahat, ngaji lagi. Tapi saya pengen baca 5 harokat atau 2 sampai 6 harokat. Ar-Rahman dicampur nggak boleh. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, nggak boleh. Ini nggak boleh ya, di sini nggak boleh. Ya, paham di sini ya. Jadi panjang akhir mati dibaca lebih dari 2 harokat, biar enak, biar sama. Jenengan enak yang panjang apa yang pendek-pendek? Enak yang panjang ya. Ar-Rahman panjang kan? Atau yang Ar-Rahman? Enak yang mana? Enak yang panjang. Ya, jadi kalau selama ini kesalahan yang sering terjadi apa Bu? Pak, membacanya tidak seimbang, panjangnya nggak seimbang. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, itu aja. Jadi nggak seimbang antara yang panjang 1 sama-sama panjang yang 2 sampai 6 harokat, tapi jenengan bacanya nggak seimbang ya. Konsentrasi lagi yo. Ciri-ciri yang kedua di akhir atau wakaf. Akhir atau wakaf, berhenti atau wakaf ya. Berhenti itu atau wakaf. 2 harokat. 2 harokat ciri-cirinya apa? PAT, panjang akhir tanwin. Kalau ada panjang letaknya di akhir, kok dikasih tanwin? Tanwin ya, tanwin di sini fathah tanwin, maka dibaca 2 harokat. Dibaca berapa? 2 harokat. Contoh, wal 'adiyati dhabha. Monggo. Hanya ada tanwin. Ya, hanya ada tanwin. Ya, di sini fathah tanwin, ya. Dibaca berapa? 2 harokat. Contoh lagi, wal jibala autada. Monggo. Wal jibala autada. Jadi di sini 2 harokat. Tes. Ini yang masih nyala karena wireless ya tadi. Oh, charger ya. Jadi apa? Nggak kelihatan sayanya nggak ini? Nggak apa, kurang 10 menit lagi. Saya ada waktu. Alhamdulillah dikasih nikmat ya. Mati lampu ya. Ya, kita lanjutkan. Maaf. Seadanya ya. Kedengeran ya Bu ya? Ya. Jadi tadi panjang akhir tanwin dibaca berapa? 2 harokat. Ciri-ciri 2 harokat yang kedua ada 2. Panjang asli, nggak ada tanwinnya, dibaca 2 harokat. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi. Contoh, kita baca, tirukan saya. Wadduha, monggo.
stop, 2 rakaat saja. Karena apa? Banyak saudara kita yang membacanya qadarullah lebih dari 2 rakaat. Wadduha. Nah, ini tidak boleh. Ya. Paham nggih? Jadi kalau asli tanpa tanwin, ya, dia dibaca berapa? 2 harokat. Wadduha, ya. Wasyamsi waduhaha. Monggo. Wasyamsi waduhaha. Jadi hanya dibaca berapa? 2 harokat. Ya. Lanjut. Ciri-ciri yang terakhir adalah pendek. Pendek yang di akhir itu ada 2. Pendek mati dan pendek kol-kolah. Pendek yang di akhir ada yang dimatikan. Contohnya Al-Qari'ah. Monggo. Dan ada pendek di akhir kol-kolah. Qul huwallahu ahad. Monggo. Saya pernah mulai ngaji orang tua itu. Qul huwallahu ahad. Itu ada. Jadi hati-hati membaca pendek yang mantul. Yaitu pendek kol-kolah, dia malah bacanya kepanjangan. Nah ini tidak dibolehkan. Ya. Paham ciri-cirinya ada 2 ya. Awal atau tengah, akhir atau wakof. Nah, masing-masing itu antum harus paham. Mana 5, mana 2, mana pendek. Saya ulangi, ibu-ibu semuanya, panjang pendek intinya Anda harus paham mana 5, mana 2, mana pendek. Mana yang di akhir 2 sampai 6, mana yang di akhir tadi 2 rakaat, mana yang di akhir atau wakof dibaca pendek. Loh, kalau Anda ngaji panjang pendeknya pas, insya Allah dirungokke penak mboten, Mbak? Enak. Ya. Ya kapan-kapan kita adakan khusus praktek inilah. Ya. Praktek di depan guru kan begitu ya. Ya mungkin hari apa, pekan keberapa berangkatnya gasik, misalnya 5:30 sampai sini, habis maghrib satu-satu ngaji gitu ya. Ya semampunya secukupnya saja ya. Ibu-ibu secukupnya saja. Baik. Karena apa? Ngaji itu kalau mendengarkan toh nanti takutnya nggak jalan. Ngaji itu harus dipraktekkan, didengar, dipraktekkan ya. Jangan didengar saja, tetapi juga harus dipraktekkan ya. Monggo kalau ada yang pertanyaan panjang pendek. Jadi ada 2 ciri-ciri ya, yang di awal atau tengah dan di akhir atau wakof ya. Saya tanya ya Pak. Kalau di akhir ayat pas ada wakof itu ada layar panjang-panjang. Tergantung. Kalau dia layarnya tebal ketemu Hamzah ya, dia panjang. Minas sama. Nah, ini panjang. Karena ketemu apa? Hamzah. Dan itu layarnya kalau di sini layar tebal. Ya. Tapi kalau layar tipis, contoh, abasa wa tawalla. Nah, 2 rakaat. Tapi kalau dilanjut, diwasol, dia baca 5 harokat. Abasa wa tawalla aja'ahul a'ma. Paham Pak? Berarti jenengan kalau pakai ini tak kasih tahu dulu caranya. Itu layarnya tebal atau tipis? Tebal, panjangkan enggak apa-apa, ya. Tapi kalau layar tipis 2 rakaat. Paham di sini? Ya. Jadi layar tipis dibaca berapa? 2 harokat. Meskipun di akhir. Tapi kalau tebal di akhir panjang semua. Ya. Kalau tebal di akhir, ciri-ciri layarnya tadi dia dibaca panjang. Ya. Jadi apa ya? Istilahnya tergantung itunya, layarnya tadi. Dan kalau jenengan tahu kaidahnya itu sebenarnya kalau layar tebal itu ketemu hamzah, layar tipis ketemu alif. Ya, saya ulangi. Layar tebal ketemu hamzah, layar tipis ketemu alif. Ya. Paham ya? Alif sama hamzah beda loh.
Hamzah itu yang gini ya, yang kayak angka 2 kebalik itu. Sama kalau alif, alif yang tegak. Lah kalau layar ketemu alif, berarti layarnya mesti tipis. Coba cek di Quran yang Anda setiap hari baca. Bedakan layarnya surat Al-Kafirun, Qul ya a sama idza jaa. Nah itu. Itu janya, idza jaa. A-nya itu janya itu ketemu hamzah. Ya. Ketemu hamzah bukan alif. Maka layarnya di situ pasti tebel, lebih besar. Lah kalau Qul ya a, ya-nya ke A-nya ketemu alif. Berarti ya-nya itu kalau di Quran ini layarnya tipis. Layarnya tipis. Paham ciri-cirinya ya? Nah, ini atau mungkin baru tahu sekarang. Kalau baru tahu sekarang alhamdulillah. Kalau sudah pernah tahu lama ya alhamdulillah. Maka saya terakhir berpesan ya. Monggo ini nanti yang memang belum ada di rumah diambil ya. Quran yang ini ya, siapa tadi yang kira-kira khatamnya paling banyak ini? Bro, saya udah 2 kali lebih loh. Tak ambil ya, oh, silakan ya. Itu Ustaz, berapa menit lagi Ustaz? Kelas? 5 menit. 5 menit. Ya, ada yang tanya tadi Pak. Jawabannya itu ya tergantung itu dia ketemu hamzah apa alif. Kalau ketemu alif 2 rakaat. Abasa wa tawalla itu tipis. Tapi kalau dia layarnya tebal, dia panjang. Minas sama, gitu, panjang. Ya. Ibu-ibu ada yang tanya? Monggo. Mumpung masih ada sesi tanya jawab taksin, santai saja. Taksin itu kalau nggak tanya jawab nanti nggak enak. Ya. 5 menit. Kalau tidak ada, saya lanjutkan pekan depan insya Allah guna ya. Insya Allah harful guna. Dulu sudah pernah mungkin, cuman saya ulangi rumus yang ketiga. Saya ulangi rumus yang pertama rumus huruf, rumus yang kedua panjang pendek, rumus yang ketiga dengung jelas. Ya, Anda ngaji yang penting hurufnya bagus, panjang pendeknya bagus, dengung jelasnya juga bagus. Ya, masing-masing ciri-cirinya tolong dipahami, rumusnya juga dipahami. Ya, begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tunggu waktu isya ya. Kita tutup dulu karena ini beda rumus ya Ustaz ya. Karena beda rumus insya Allah pekan depan aja ya. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun Bapak-bapak, Ibu-ibu, semangat ngajinya. Jangan lupa jangan kendor di bulan Syawal. Bulan Ramadan bisa sehari 1 juz. Ternyata bulan Syawal kok kendor ya. Termasuk saya pribadi ya, ini motivasi buat saya, bukan nasihat buat panjenengan juga, tetapi wabil khusus buat saya ya. Nah ini agar lebih semangat lagi di dalam membaca Al-Quran ya. Ingat, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi ya. Nanti Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi kita di hari kiamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.